Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sedikit menyampaikan tentang kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan usia anak menuju dewasa, di mana masa tersebut juga disebut masa penuh goncangan. Masa mencari jati diri. Kita tahu dan menyadari saat ini begitu banyak terjadi apa yang disebut kenakalan remaja. Aneka perbuatan negatif atau menyimpang yang dilakukan oleh para remaja tersebut. Sepertinya dianggap oleh mereka seperti biasa-biasa aja. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah simbol kebanggaan. Mereka mengatakan hal tersebut menunjukkan simbol sebuah keberanian. Ini tentu sangat memperhatinkan kita semua. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas wajarnya. Banyak anak di bawah umur sudah mengenal rokok, narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan terlibat banyak tindakan kriminal. Berlaku seperti ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Banyak remaja putra yang lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah, main game sampai menginap di warung. Remaja putri pun banyak yang demikian, terkena silauannya dunia gemerlap. Inilah masalah sosial yang menjangkit para remaja kita saat ini, yakni perilaku yang menyimpang sebagian yang disebut dengan remaja. Ada beberapa penyebab kenakalan remaja, di antaranya kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kasih sayang dari orang tua sangat dibutuhkan oleh anaknya. Bisa akibatkan salah pola asuh orang tua atau dari dalam keluarga itu sendiri. Juga bisa karena penggunaan waktu luang yang tidak terarah sehingga memiliki lingkungan dan teman yang bergaul yang tidak tepat. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dari berbagai pihak dan menjaga remaja tersebut untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya ilmu agama sehingga mereka menganggap hal tersebut tidak merugikan dirinya sendiri. Di zaman sekarang, pengaruh kawan bermain ini bukan hanya membanggakan si remaja saja, tetapi bahkan juga pada orang tuanya. Orang tuanya juga senang dan bangga kalau anaknya mempunyai teman bergaul dari kalangan tertentu tersebut. Padahal kebanggaan ini adalah semua sifatnya. Malah kalau tidak dapat dikendalikan, pergaulan itu akan menimbulkan kekecewaan nanti. Sebab kawan dari kalangan tertentu pasti juga mempunyai gaya hidup yang tertentu pula. Apabila si anak akan berusaha mengikuti tapi tidak mempunyai modal atau orang tuanya tidak mampu memenuhinya, maka anak akan menjadi frustasi. Apabila timbul frustasi, maka remaja kemudian melarikan rasa kekecewanya itu pada narkotika, obat terlarang, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Ada perumpamaan mengatakan apabila kita bergaul dengan tukang las, maka kebagian bau asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Perumpamaan ini menunjukkan sedemikian besarnya pengaruh pergaulan dalam membentuk watak dan kepribadian seseorang.
ketika remaja khususnya. Ternyata lingkungan tempat ia bergaul, orang-orang yang ada di dalamnya yang menjadi teman-temannya bisa dijadikan indikasi atau menjadi perilaku seorang yang ada di dalamnya. Jika mereka baik, maka baik pula. Jika ia buruk, maka perilaku juga buruk. Tidak akan jauh beda. Tapi kalau pun demikian, tidak menutup kemungkinan ada satu atau dua orang menjaga diri tidak terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Pilihlah lingkungan dan teman-teman gaul secara selektif, jangan asal senang. Jika lingkungan itu akan menjerumuskan kalian ke hal-hal yang tidak baik, maka jangan dekatilah. Banyak tempat gaul yang positif yang bisa kalian pilih, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik, rajin belajar dan memperdalam ilmu agama. Belajar untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal yang membahayakan kepada kita, supaya generasi selanjutnya menjadi generasi yang baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.